maha suci yang zahir, maka tiada yang terlebih zahir daripadanya, dan maha suci yang esa, maka tiada wujud bagi suatu sertanya hingga sampai kepadanya. Dia bilang, tuan-tuan dan puan-puan, maha suci yang zahir, maka tiada yang terlebih zahir daripadanya. Dia bilang, tidak ada yang terlebih menzahir selain Allah tuh, tuan-tuan dan puan-puan. Karena sesungguhnya kalau logika kita aja pun, zahir kita nih pun dari Allah juga nih. Kalau kata Tuan Guru tuh, yang menggerakkan kita pun dari Allah tuh juga, apa? Nyawa. Maka tiada yang lebih menzahir selain Allah tuh. Lalu tiada yang lebih sempurna, tiada yang lebih esa selain Allah tuh. Lalu Allah tuh sebenarnya kalau kita mau melihat, kan kebanyakan di antara kita nih kan gitu. Kita nih bertuhankan Allah Ta'ala, namun kita tak bisa merasakan Allah Ta'ala. Makanya intiplah Rasulullah tuh, tuan-tuan dan puan-puan. Cara sahabat tuh mengenali Allah Ta'ala melalui Rasulullah tuh melalui perbuatan sifatnya. Perbuatannya, sifatnya, apa yang dibuatnya. Maka itu menzahir. Jadi dia memperkenalkan Allah tuh, mengenalkan Allah tuh kepada sahabatnya, kepada muridnya, melalui perbuatannya. Perbuatan apa itu? Pengasihnya, penyayangnya, pemurahnya, pemaafnya. Dengan begitulah dia memperkenalkan diri Allah Ta'ala tuh melalui dirinya. Sebelumnya sahabat tuh tak kenal yang mana Allah tuh. Maka dengan begitulah dia cara memperkenalkan Allah tuh. Lalu dengan wahyu-wahyu yang datang sama dia, dengan perintah-perintah yang diperintahkannya kepada umatnya, hingga dia juga yang membuatnya terlebih dahulu, baru diperintahkannya umatnya. Dia dulu yang buat, bukan awak sembarangan perintahkan orang, namun awak tak pernah buat. Guru juga begitu. Guru tuh kadang merintahkan kita, sebenarnya dia sudah pernah buat. Bukan hanya sekedar merintahkan aja, nggak ada tuh. Karena sesungguhnya sudah dialaminya, maka diperintahkannya. Ditambah lagi memang perintah itu datang langsung. Begitulah jadi dia, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dia bilang, sesungguhnya Allah itu teramat zahir. Dan dia menzahir. Tidak ada Allah itu yang tidak menzahir. Karena dia terlalu jelas dengan zahir. Gitu juga kalau mau mengintip orang yang betul hati, niat, dan perasaannya hendak kepada Allah. Kalau mau melihat, dia pasti akan menzahir keluar. Senantiasa setiap saat dia sibuk untuk mengingat Allah, bagaimanapun caranya. Kekurangan saja dia untuk menyembah Allah tuh. Mulai dari tawakal dia, sembahyang dia, mulai dari dia bersedekah, berpuasa. Dan dia rasa pun tak cukup perbuatan yang dibuatnya tadi untuk mengingat atau mengenali Allah Ta'ala tuh. Sampai sebegitunya. Dan kita pun bisa merasakan atau menilai. Contohnya guru. Kalau memang betul lah kita, tuan-tuan dan puan-puan, mau tahu guru tuh kenal atau tidaknya sama Allah tuh, lihat aja perbuatannya. Lihat aja apa yang dibuatnya. Kalau memang yang dibuatnya tuh, ini misal ya, kalau memang yang dibuatnya tuh memperkaya dirinya, menyenangkan dirinya saja, mengutamakan keluarganya, tidak ada sedikit pun orang lain atau umat, berarti dia tak kenal. Karena Allah Ta'ala tuh, dia bukan mengutamakan dirinya. Dia mengutamakan hamba yang ingin mengenalinya, yang ingin mengingatnya. Begitu juga Tuan Guru tuh. Tuan Guru tuh dia kenal dengan Tuhannya, maka menzahirlah sifat pengasih, penyayang, pemurah, pemaafnya. Hingga tak ada sama dia tuh mengutamakan dirinya dan keluarganya, orang saja. Maka menzahir itu. Dan kita pun nampak kok. Kita lihat kok setiap harinya. Yang dibuatnya rumahnya banyak kamarnya bukan untuk dia. Satu kamar cuma yang dipakainya. Lebihnya untuk orang menginap. Orang juga lagi yang dipikirkannya. Begitu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga begitu. Kalau mau tahu niat kita benar atau tidaknya hendak kepada Allah nanti. Di saat ditimpakan Allah kemiskinan, kelaparan, musibah, kesakitan. Di situ goyang nggak? Sakit nggak? Lalu beralih nggak? Minta kemudahan nggak? Memohon ampunan nggak? Atau minta jauhkan atau enggak? Kalau memang kita minta jauhkan, kalau kita minta keringanan, kita minta kemudahan, berarti sebenarnya enggak ada niat kita hendak kepada Allah. Itu aja lihat. Karena sesungguhnya saya bilang kemarin, Allah tak akan mungkin menguji satu hamba tuh. Kalau memang tidak ada kesanggupan dari hamba itu sendiri.
Kita mau tahu, kita tawakal. Cuman kita tak pernah dijalankan Allah Ta'ala di posisi yang susah, sulit. Bagaimana kita tahu, kita tawakal? Yang saya tahu, yang saya ketahui, perjalanan ayah saya dulu, Tuan Guru muda, baik Tuan Guru kita sekarang, baik Tuan Guru besar, ditimpakan Allah dia kemiskinan. Dalam kemiskinan, dalam ketiadaan, di situ dia merasakan hanya Tuhannya. Tak ada pikiran dia tuh mencari-cari bagaimana untuk menyelesaikan ini, bagaimana untuk ini, bagaimana untuk begini. Nggak ada, dia hanya tenang saja. Diselesaikannya perasaannya, tetap juga aja diingatnya Tuhannya, banyak-banyak dia berzikir, mengingat nama Tuhannya, merasakan Tuhannya, itu aja yang dibuatnya. Walau dalam ketiadaan. Berarti benar dia, tawakalnya. Kita juga begitu. Kalau tidak ditimpakan Allah bala musibah, bagaimana kita tahu kita sabar, tuan-tuan dan puan-puan. Uang banyak, rezeki ada, badan sehat, rumah besar, kendaraan melimpah banyaknya, harta banyak yang kita simpan, kita apa. Lalu kita bilang kita sabar, kita tawakal. Hanya Allah yang dalam hati, oh enggak percaya saya. Bukan begitu dia. Di saat nanti dikasih Allah kita kemiskinan, kelaparan, bala musibah, kesakitan, semua cobaan datang sama kita, disitulah kita membuat diri kita tuh tawakal kepada Allah, sabar kepada Allah. Karena sesungguhnya itu semua jalan untuk mendapatkan derajat tuan-tuan dan puan-puan. Jangan nanti Allah nimpakan kita kesulitan, kemiskinan, awak kira Allah tuh tak sayang. Bukan. Allah tuh sayang agar kita cepat merasakannya, cepat kembali kepadanya. Ini enggak, ditimpakan sikit aja, dah ngalah, ampunlah ya Allah, tak sanggup laku ya Allah. Maka banyak ayah saya dulu nyarankan murid-muridnya, coba dulu kalau memang Tuhan betul-betul mau jadi guru. Coba Tuhan ngajar, banyak yang tak mau, banyak yang tak bisa, langsung mundur di jalan. Kalau memang betul-betul Tuhan mau tak hajat hidup Tuhan dalam dunia ini, hanya untuk mencari makan, coba Tuhan dulu berani untuk ngasih makan orang ngaji. Nanti 1-2 kali dibuatnya, lebihnya enggak dibuatnya lagi. Cuma 1 orang yang bisa membuatnya, hingga sampai saat ini terbukti sama saya depan mata kepala saya sendiri, tidak ada berhentinya dia untuk ngasih makan orang ngaji. Begitu ayah saya tidak menjadikan praktek, tuan-tuan dan puan-puan, tidak kajian. Awak bilang awak hendak kepada Allah, niat awak hendak kepada Allah, cuman awak duakan Allah Ta'ala dengan kesibukan-kesibukan hari-hari awak. Lebih banyak awak arahkan mata hati awak ke yang lain-lain daripada berzikir, mengingat Allah tuh. Cobalah. Apa mungkin kita bilang gak ada yang lain dalam hati kita? Sesungguhnya Allah menunjukkan itu. Kau sering lalai sama aku. Kau sering buat sesuatu yang kau inginkan. Kau buang jauh-jauh yang kutetapkan. Seharusnya kau duduk saja di dalam aturanku. Kau terima saja ketentuanku. Karena ketentuan Allah Ta'ala itu bukan senangnya saja. Pahit sakitnya itu pun ketentuannya juga yang harus kita terima. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan derajat sabar, tawakal, ridho, tuan-tuan dan puan-puan. Dan segala yang sesuatu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala itu. Tujuannya itu. Tidak makan sikit waktu, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Muhammad itu aja. Dah ada tanda-tandanya jadi Nabi dan Rasul. Namun umur 40 lebih baru dapat dia wahyu yang pertama. Coba awak bayangkan tuh, berapa lama yang dijalaninya. Sehingga dapat dia wahyu yang pertama. Tahu, dia nyatakan perintah aja. Nggak ada yang aneh-aneh sama dia. Kalaupun ada yang aneh sampai dibelah dadanya tuh biasa sama dia, nggak ada takjub dia. Orang memang hatinya bukan dengan yang takjub-takjub tuh. Bukan dengan kelebihan-kelebihan tuh. Awak enggak. Hati kita nih rata-rata masih suka. Masih senang dengan kelebihan-kelebihan tuh. Maka begitu dikasih kelebihan sikit saja yang aneh, yang tak pernah kita rasakan, sudah luar biasa takjubnya, Wak. Itu menunjukkan hati kita tuh tahluk dengan sesuatu yang dijadikan, bukan kepada yang menjadikan. Makanya kata Tuan Guru tuh kemarin sama saya, kalau saya baru pertama kali merasakan makhluk halus, saya akan heran. Namun dijaga Allah Ta'ala hati saya untuk tidak takjub. Lalu berkali-kali Allah merasakannya, udah jadi biasa. Nggak ada saya pertanyakan lagi. Nggak mau saya nyari-nyari ulah. Oh, di sini ada nih. Oh, ini ada nih gini. Kalau dulu mungkin ada, tapi saat ini mungkin saya rasa biasa jadi ya. Begitu juga sama kita. Allah nanti akan datangkan nanti sama kita kekayaan harta. Kemana kita arahkan diri kita? Hati kita. Coba, kita ingat nggak Tuhan kita? Jangan saat susah aja tuan-tuan dan puan-puan. Saat susah nanti udah hajab miskin, dapat bala musibah, situ ingat Tuhan. Situ kembali kepada Allah.
Di saat situ nanti menggebu-gebu misalnya nafsu awak, mencari harta dunia situ, awak lupa sama dia. Ya enak kali lah kalau kayak gitu. Tidak sedapnya aja sama Allah tuh. Tak siap awak nerima sakitnya. Coba pahami nih. Tidak ada, kata ayah saya, orang yang hendak kepada Allah tuh mudah-mudah saja hidupnya. Itu nggak ada. Dan takkan pernah ada. Maka kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tuh tidak ada yang sedap dia berjalan kepada Allah tuh. Nabi Muhammad saja, kata ayah saya, orang yang mulia, manusia mulia, kekasih Allah, pilihan Allah, Rasulullah, hajatnya luar biasa dia untuk kepada Allah tuh. Kita yang belum tentu dipilih, yang siapa diri kita, masa kita memilih kepada Allah tuh. Yang sedap-sedap saja yang kita terima, yang tak sedap tak mau kita terima, kita buang. Siapa kita rupanya, kata ayah saya. Baru dikasih Allah nanti cobaan sikit aja kita tak makan satu hari, sibuk. Karena udah kebiasaan punya duit. Dikasih Allah nanti bala musibah nanti yang tak pernah kita jalani, situ kita ngempas perasaan kita, minta jauhkan kepada Allah. Siapa kita rupanya? Musibah itu dari siapa rupanya, kata ayah saya. Kan dari Allah juga. Pasti adalah tujuannya. Tidak mungkin tidak. Makanya apapun yang terjadi, apapun yang ditimpakan Allah, apapun yang didatangkan Allah terhadap diri kita, terima aja. Pasti ada tujuannya. Allah lebih tahu tuan-tuan dan puan-puan. Nggak perlu kita ajari lagi kebutuhan kita sama Allah Ta'ala itu. Dia lebih tahu. Bukannya kita sombong untuk tidak meminta kepada Allah. Boleh pinta sama Allah. Apa yang dipinta? Pinta Allah saja. Pinta keridoannya. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi. Allah yang ku maksud, keridoannya yang ku tutup. Jangan minta kemudahan. Jangan minta dijauhkan bala musibah. Karena sesungguhnya ada beberapa hal yang hendak dibuat Allah Ta'ala itu sama kita. Mungkin diampunkan sebagian dosa, diangkatkan derajat kita, dijagakan tali silaturahmi kita, dijauhkan kita dari kecelakaan yang besar, percaya kita kepada hal-hal yang lain daripada Allah tuh. Makanya dibuat Allah kita bala musibah, agar dekat hati kita kepada Allah tuh. Dibuatnya kita miskin, agar kita merasakan bagaimana Rasulullah dulu berjalan kepada Allah tuh. Begitu dia. Ini enggak. Peningnya luar biasa, Wak. Mencari awak akal-akal awak tak kemana-mana nih. Hanya karena satu masalah, sibuk awak cari jalan keluarnya. Padahal, kalau kata Tuan Pejo tadi siang, pasangan tak ada tuh pasti ada. Cuman tinggal nunggu datang adanya. Kalau masih dia tingkat usaha, berusaha dia untuk mendatangkan adanya. Kalau dia tingkat tawakal, tak perlu dia berusaha lagi. Hanya dirasakannya saja Tuhannya, maka adalah penyelesaiannya. Tujuannya pun bukan untuk mendapatkan penyelesaian. Mengingat Allah tujuannya. Merasakan Allah, menyempurnakan Allah dalam dirinya. Bukan mengadakan yang tak ada. Makanya wali-wali itu apa yang dia tak bisa, namun dia tak mau mengadakannya. Karena dia tahu harta yang sebenarnya, diri yang sebenarnya, yang paling berharga dalam hidupnya, dunia akhirat zahir batinnya adalah Tuhannya. Bukan yang dijadikan seperti harta benda maupun dunia. Jadi jangan nanti salah. Ditimpakan Allah awak sakit sikit aja tak tahan. Maka saya bilang, bersyukur awak. Kalau kata ayah saya itu, untuk apa namanya? Untuk ngempaskan nafsu itu, apa katanya? Dikasih Allah saja saya saat ini bernapas, sudah syukur, alhamdulillah. Tidak saya pinta apapun lagi sama Allah Ta'ala itu. Bukan saya sombong tuan-tuan dan puan-puan. Ini saja dah nikmatnya luar biasa. Banyak orang kaya yang di sana tuh, yang banyak uangnya, miliaran, triliunan kata ayah saya. Namun tak bisa dia merasakan uangnya. Gimana tuh? Pembantunya juga yang merasakan rumahnya. Dia makan enak pun dia tak bisa. Kena gula lah, kena kolesterol lah, yang ada jantung, makan pun dah pakai selang. Uangnya banyak namun tak bisa dinikmatinya. Gimana jadinya? Baguslah macam kita nih, tuan-tuan dan puan-puan. Dikasih Allah cukup saja. Memang kata Rasulullah itu cukupnya. Namun kita bisa menikmatinya. Dan selalu dekat hati kita kepadanya. Bukan semakin jauh. Kalau harta menjauhkan awak daripada Allah Ta'ala tuh, lebih bagus jangan. Baguslah cukup, yang penting ada. Sebentar saja pun kita rasakan dunia nih tuan-tuan dan puan-puan. Kalau itu dari Allah, alhamdulillah nikmatnya. Namun kalau begitu lamanya awak merasakan dunia nih, kalau itu tidak dalam ridho Allah, dalam kemunafikan awak membuatnya, awak ndak dunia akhirat, awak ndak kaya, awak ndak surga, awak tak mau sakit, celakalah bagi dia. Maka setiap hari rasakanlah Allah tuh. Disuruh Tuan Guru tuh dari telegram tadi tuh kan. Rasakan dari tunjukkannya tempatnya. Yang sebenarnya cara mengamalkannya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada dia tuh awak tak bisa apa-apa. Apa kata Tuan Guru tuh? Nyawa. Maka rasakanlah nyawa. Sesungguhnya dengan nyawa itulah awak bisa sampai kemari. Dengan nyawa itulah kita bisa bersolat.
Dengan nyawa itu kita bisa makan, dengan nyawa itu juga kita bisa minum, kata Tuan Guru itu. Maka kenalilah nyawa itu, karena dia yang kenal dengan Tuhan tuh. Biar dibawa nyawa mengenali Allah Ta'ala tuh. Karena nyawa itu, kata Tuan Guru tadi, itulah sifat Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan awak, terpancing dengan keindahan dunia. Ini sementara aja nih. Capek, betul saya bilang. Capek kali nih. Nanti yang udah ada ditiadakan, ada lagi tak ada lagi, begitulah terus, ada lagi tiada lagi. Capek awak nyarinya, untuk ada nanti awak tak adakan lagi, begitulah seterusnya. Bagus yang pasti-pasti aja, yang ada aja yang awak rasakan. Apa? Allah Ta'ala, dia yang selalu ada, dia yang akan ada, dia yang akan tetap ada. Maka rasakanlah yang ada, jangan sampai awak rasakan yang tak ada, lalu ada, tak ada lagi, dan dia akan tak ada seterusnya. Maka berakhirlah dunia ini nanti, berakhir juga lah awak. Maka situlah penentuannya, tuan-tuan dan puan-puan. Tinggal tergantung kita lagi. Betul tidak niat kita hendak kepada Allah tuh. Yang saya tahu gini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bilal bin Rabah tuh, saya bilang malam kemarin tuh. Saking cintanya dengan Rasulullah tuh, sampai terbawa mimpi dia. Karena memang itu isi hatinya. Ajan saja pun dia, dilihatnya makam Rasulullah tuh dari atas ke bawah, nggak sanggup dia. Tak selesai ajannya. Sampai nggak sanggup dia gitu, pulang dia ke rumah maknya. Lalu datang Rasulullah dari mimpi. Kenapa kau tinggalkan aku ya Bilal? Kenapa tak kau mau lihat aku lagi? Kenapa tak kau buat tugasmu ajan lagi Bilal? Datang Rasulullah, bukan gitu ya Rasulullah. Aku tak sanggup melihat makammu ya Rasulullah. Dulu kau ada, sekarang kau tak ada. Tolong ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Balik kau, ajan kau balik. Disitulah dia balik. Namun di saat dia balik dilihatnya, setiap perjalanan itu ada wajah Rasulullah tuh. Sampai tak bisa lagi ditahannya, meraung dia. Macam jalan tuh berat kali rasanya. Namun sampai juga dia, dilihatnya cucu Nabi, Hasan dan Husain. Muka Hasan tuh seperti muka Rasulullah, badan Husain tuh seperti badan Rasulullah. Sampai Abu Bakar nyuruh dia ajan pun dia tak mau. Kecuali memang betul keturunan Rasulullah tuh nyuruhnya. Begitulah cintanya. Awak juga gitu. Kalau mau tahu ada nggak guru dalam hati awak, pasti sehari-hari awak itu aja yang awak ingat. Dalam mimpi pun guru terbawa, dalam makan pun awak guru awak bawa, semuanya dalam zikir pun guru awak bawa, dalam sholat pun guru awak bawa. Barulah betul isinya, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan awak bilang awak guru aja, namun sebentar aja lupanya. Di saat butuh baru awak ada. Bukan begitu caranya. Semalam tuh senang kali hati saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu ikhwan yang ngelapor sama saya, murid dari Tuan Guru ini juga. Apa katanya? Tuan, saya boleh tanya Tuan? Boleh, saya bilang. Apa Tuan? Kalau misalnya Tuan Guru datang dalam mimpi saya Tuan, dia bilang gini, Assalamualaikum Tuan. Lalu terjawab saya lah Tuan, Waalaikumsalam Tuan. Rupanya, ya mimpi saya rupanya. Lalu saya jawabnya dalam keadaan nyata. Lalu seringkali saya gitu Tuan. Datang suara Tuan Guru ini dalam tidur saya, dia bilang, Tuan, jelas sama saya suara dia Tuan. Lalu saya jawab, iya Tuan. Saya buka lagi mata saya, iya. Ternyata mimpi rupanya. Lalu apa saya bilang? Sudah benarlah jalanmu. Berarti udah itu ajalah isi dalam hatimu. Tak ada lagi yang lain, gurumu saja. Maka apapun yang keluar dari mulutmu, pantaslah sudah dipercaya. Karena menzahir dia. Karena dia bilang tadi di sini, menzahir dia tuan-tuan dan puan-puan. Tidak mau tidak. Jadi awak juga begitu dalam bertuhan. Kalau betul awak kekurangan dalam berhadapan kepada Allah tuh, dalam memuji Allah Ta'ala tuh, maka segala macam ibadah awak buat untuk dekat sama Allah tuh, hingga kekurangan awak. Makanya ayah saya dulu, Tuan Guru Muda nih, 55 rakaat sholatnya. Tidak putus wuduknya. Dijaganya terus zikirnya. Paling banyak tidurnya hanya 2 jam, tuan-tuan. Walaupun dia nonton TV, namun tangannya terus berzikir kepada Allah. Banyaknya saksinya di sini yang masih hidup nih melihat ayah saya begitu. Namun apakah kita bisa juga seperti dia? Wallahu alam. Berdoalah awak sama Allah agar dapat awak keridhoannya, agar disanggupkan awak untuk selalu mengingatnya dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, baik susah, senang, bahagia, musibah, awak tetap ingat Allah tuh. Walaupun apapun yang terjadi, jangan awak dengarkan cakap yang lain tuh. Allah saja dalam hati awak. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.